Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, saya dalam perjalanan ke rumah sakit. Seperti biasa awal bulan selalu cek lab HB. Meskipun selama ini HB saya cukup bagus ya, tanpa suntik hemabo, bertahun-tahun HB saya di atas 10. Jadi antara 10 sampai 12. Akan tetapi setiap awal bulan begini ya sama seperti sahabat semua, tetap ya tetap deg-degan ya sahabat. Beberapa teman deg-degan, takut kalau HB-nya 7 atau di bawah 7, jadi harus transfusi. Saya deg-degan, dag-digdug, khawatir juga, khawatir HB saya di bawah 10, karena saya selalu menargetkan HB minimal 10, maksimal 12. Hampir tidak pernah di bawah 10. Tetapi kita lihat hari ini berapa HB saya. Saya selalu mempertahankan HB dengan pola makan, asupan vitamin, suplemen, aktivitas. Pola-pola itu yang sudah saya lakukan dan terbukti sangat berpengaruh terhadap HB saya. Nah, tetapi ada satu lagi yang sesungguhnya mendasari HB ya. Bagaimana caranya supaya HB tetap baik, HB tetap stabil. Nah, ini juga dikeluhkan oleh sahabat kita. Banyak sahabat-sahabat yang sudah mengikuti pola-pola saya, tetapi ternyata setelah saya gali lebih dalam, tidak sesuai beberapa hal ya. Seperti keluhan seorang sahabat, dia sudah makannya bagus ya, laporan makannya bagus, proteinnya bagus, sangat bagus, zat besinya bagus, suntik EPO sebulan 4 kali, tapi HB-nya kenapa tidak bisa naik, malah turun-turun terus ya, malah sempat transfusi. Nah, ini ada yang harus dikoreksi, sahabatku. Kawan kita yang mengeluh HB-nya nggak naik-naik, turun, padahal sudah cek zat besinya bagus, saturasi transfernya bagus, suntik hemabo rutin, tetapi HB-nya nggak naik, bahkan turun. Lalu saya tanya, coba cek urium pre dan post HD. Ternyata juga sudah cek urium pre dan post HD. Lalu hasil labnya dikirim. Ini baru ya, baru kira-kira seminggu yang lalu. Jadi ini tanggal 1 November, itu kira-kira akhir Oktober kemarin. Dikirim kepada saya hasil lab
pre HD urium itu 260. Urium post HD-nya sekitar 55. Ya, saya agak lupa, tapi 55, hampir 60. Ini masalah. Ya sahabatku, urium pre HD-nya sangat tinggi. Jadi urium hariannya ya setiap hari darahnya mengandung urium cukup tinggi. Akibatnya ya sel darah merah umurnya lebih pendek. Itu yang pertama. Akibat yang kedua, bakalan atau anakan atau sel darah merah yang masih muda yang baru terbentuk yang disebut retikulosit itu juga gampang rusak, mati, tidak tumbuh menjadi HB, sel darah merah. Jadi meskipun proses pembentukan sel darah merahnya di sumsum tulang belakang cukup baik ya, karena zat besinya bagus, suntik EPO-nya juga bagus, tetapi begitu lahir sel darah merah yang masih muda menempel di pembuluh-pembuluh darah, nah itu tidak bisa berkembang menjadi dewasa, mati sebelum berkembang karena darahnya terlalu kotor. Apalagi ya tadi terlihat urium post HD-nya belum normal, juga masih tinggi ya, di atas normal tertinggi ya. Itu sangat tidak membantu pertumbuhan sel darah merah. Jadi sahabatku, penting sekali HD yang adekuat. Nah, sahabat kita yang mengirimkan hasil lab itu HD-nya cukup bagus ya sahabatku. Rasio penurunan urium, pembersihan uriumnya itu di atas 80% ya. Mungkin hampir 85%. Tetapi meskipun HD-nya sangat bagus, lalu zat besinya bagus, suntik EPO-nya bagus, tidak menjamin HB-nya juga bagus. Karena itu darahnya terlalu kotor, uriumnya masih tinggi, pre maupun post HD. Urium hariannya sangat tinggi dan itu merusak sel darah merah lebih cepat. Jadi apa yang harus dikendalikan? Ini. Sahabatku, kalau urium tinggi itu penyebabnya harus dihindari ya. Harus dikendalikan. Saya berkali-kali mengatakan makan terlalu bagus, terlalu banyak protein itu tidak baik untuk pasien gagal ginjal. Saya ingatkan sekali lagi, makan terlalu bagus, terlalu banyak protein itu tidak baik untuk pasien gagal ginjal. Itu akan merusak kesehatan dalam jangka panjang. Jadi jangan salah. Teman-teman yang mengatakan, saya makannya bagus om, saya makan protein cukup banyak. Nah ini, pasien gagal ginjal nggak usah banyak-banyak makan protein. Itu justru merusak kesehatan kita, merusak HB kita. Juga jangan banyak makan ya, makannya harus dibatasi. Jadi ginjal kita sahabatku
musuhnya cuma mulut, ya. Jadi pasien gagal ginjal ini yang harus dikendalikan hanya mulutnya. Makannya dikendalikan, jumlah protein yang dimakan harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Semakin banyak protein, semakin rendah, semakin mudah HB-nya turun. Kenapa? Karena protein yang kita makan itu menghasilkan ampas metabolisme, sahabatku. Protein yang kita makan itu menghasilkan ampas yang disebut urea atau urium. Kalau urium harian kita tinggi, urium yang beredar di pembuluh darah kita, di dalam peredaran darah kita tinggi setiap hari, itu yang paling nyata terlihat pertama kali, HB-nya nggak bisa bagus. HB-nya cenderung drop. Bahkan meskipun sudah suntik EPO berkali-kali. Bahkan meskipun zat besinya bagus. Itu efek yang langsung bisa kita lihat setiap bulan. Selain itu, makan yang tinggi protein, terlalu tinggi protein, menyebabkan banyak masalah kesehatan. Karena makanan yang tinggi protein, di situ juga akan tinggi kalsium, akan tinggi kalium, juga tinggi fosfor. Kelebihan mineral, kelebihan ampas dari protein itu tidak bisa dibersihkan oleh ginjal, ya, ginjal buatan. Sebab ginjal buatan kita itu terbatas. Maksimal, ya, sebagus-bagusnya HD itu cuma rasio pembersihannya 85%, URR-nya 85%. Jadi kalau urium PHD-nya sampai 260, dipastikan makannya banyak. Makan proteinnya juga banyak, kebanyakan. Dan itu merusak kesehatan. Jadi sahabatku, ingat-ingat ya, semakin banyak makan protein, semakin banyak makan yang bergizi tinggi, semakin buruk kesehatan kita, semakin buruk HB kita. Jadi itu harus dikendalikan. Nah, ini yang sering salah sahabatku. Sumber protein itu selalu dikaitkan dengan lauk pauk. Jadi banyak sahabat mengira bahwa menghitung protein itu hanya dari lauk pauknya. Padahal tidak, ya. Nasi itu juga mengandung protein yang cukup. Dalam 100 gram nasi itu terdapat sekitar 3 gram protein. Ya, jadi kalau makan sehari 3 kali, lalu nasinya 200 gram seceplok gitu ya, itu di dalam tubuh kita sudah masuk protein sebanyak 6 kali 3, 18 gram protein baru dari nasi. Misal lauknya hanya sebutir telur, telur itu sekitar 7 gram, 7 kali 3 21, ya, kalau makannya 3 kali pakai telur semua, 21 ditambah 18 gram protein. Berapa ya? 21 18 gram. 40, sekitar 40 gram protein. Itu hanya makan nasi dan sebutir telur 3 kali. Ya, untuk teman-teman yang beratnya 50 kilo sudah hampir terpenuhi. Hanya makan nasi dan sebutir telur. Padahal dalam sehari kita makan camilan, ya, mungkin lauknya juga lebih dari sekedar sebutir telur. Jadi
Kalau tidak dibatasi, kalau tidak dikendalikan, kita pasien gagal ginjal cenderung mudah kelebihan protein. Ya, sahabatku. Jadi perhitungkan, tentukan pola makan. Di video-video saya sebelumnya di YouTube ini sudah saya unggah berkali-kali mengenai pola makan dan kebutuhan protein pasien cuci darah, yaitu 1,2 kali berat badan. Tinggal dihitung lagi. Urium pre-HD saya stabil 120 sampai 130. Jadi dengan HD 5 jam Kibi 300 itu dijamin 100% darahnya kembali normal. Ya. Urium pre-HD tidak tinggi, urium harian saya tidak tinggi, urium post HD-nya normal, bagus. Itu yang membuat HB saya tinggi, stabil. Saya sudah hampir sampai rumah sakit. Nanti saya sambung setelah keluar hasil labnya. Kita lihat sama-sama. Sudah selesai, sahabat. Setelah diambil darah, saya tunggu. Butuh waktu setengah jam. Hasilnya sudah ada. Sudah saya intip. HB saya bulan ini 11,2 tanpa hemapo sama sekali. Sudah bertahun-tahun ya, sahabatku. 13 tahun gagal ginjal, 9 tahun cuci darah, menjelang tahun ke-10, tetap fit, HB tetap mantul, tetap stabil, normal. Itu karena mengendalikan protein. Ingat-ingat sekali lagi, protein tidak boleh terlalu banyak, harus dikendalikan. Oke, saatnya pulang. Masih hujan tipis-tipis, tapi ini cuaca yang sangat kita rindukan, ya. Dingin, adem, tidak mengeluh panas dan tidak mengeluh haus. Oke sahabat, tetap semangat, pertahankan HB-mu, kendalikan asupan proteinmu. Semangat!